Inilah rahasia tidak ada infrastruktur mangkrak di era Presiden Jokowi. Ya, kenapa? Itu tertanya-tanya juga. Kenapa semua proyek yang Pak Jokowi lakukan ini, yang dia buat ini semuanya sukses ya? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Selamat berujung minggu. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke guys, semenjak Bapak Jokowi memimpin Indonesia selama 2 periode ataupun 10 tahun ya, itu termaktub dalam perlembagaan pemerintahan Indonesia hanya 2 penggal sahaja, yaitu 2 periode 10 tahun. Dan selepas itu pemimpin ataupun presiden itu akan turun takhta dan akan digantikan dengan presiden yang baru. Jadi selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin Indonesia, telah banyak proyek-proyek mega yang telah beliau usahakan, beliau lakukan, dan bukan saja hanya bicara beliau, tetapi ditelusuri ataupun diiringi dengan tindakan. Dan banyak proyek-proyek daripada segi transportasinya, lebuh rayanya, jambatan-jambatannya, jalan rayanya, bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang dibina, sama ada di Jakarta, di luar Jakarta, di setiap provinsi, kabupaten, dan juga kota-kota yang ada di Indonesia. Itu tidak ada pun yang mengalami orang kata mangkrak. Itu dalam bahasa Indonesia ya, mangkrak ya. Mungkin kalau dalam bahasa Malaysia tertangguh ataupun proyek itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi di Indonesia itu itulah hebatnya Bapak Jokowi, bikin infrastruktur yang enggak ada mangkraknya. Kok bisa begitu? Jadi kita semak dalam video pada kali ini daripada channel Infrastruktur Indonesia ya. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh bantu subscribe juga ya, dan tekan butang loncengnya sekali. Oke guys, kita semak dulu di dalam video kali ini. Sebut saja pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, kawasan wisata Mandalika, LRT, Jabodebek, yang terbaru kereta cepat Jakarta Bandung, itu semua telah pun berjalan, telah digunakan. Oke, kita semak dulu video ini. Bendungan nih. Bendungan nih kalau di Malaysia dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi gencar membangun banyak mega proyek infrastruktur di Indonesia. Menariknya, tak ada satupun dari mega proyek tersebut yang berujung mangkrak. Ini kok bisa? Menariknya, tidak ada satupun proyek yang mangkrak. Nggak tahulah, mungkin kalian yang lebih mengetahui kan di Indonesia macam mana. Tapi kalau mengikut di dalam video ini, dia bagi tahu tiada yang mangkrak kan, proyek mega. Penjelasannya. Oke, kita nonton sampai habis penjelasannya guys. Indonesia maju. Inilah rahasia tidak ada infrastruktur mangkrak di era Presiden Jokowi. Ya, kenapa? Itu tertanya-tanya juga. Kenapa semua proyek yang Pak Jokowi lakukan ini, yang dia buat ini semuanya sukses ya? Tengok jalan bertol Kalimantan. Indonesia dalam 10 tahun terakhir begitu gencar membangun mega proyek prestisius dengan nilai investasi bombastis yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ratusan triliunnya, gila Sebut saja pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, kawasan wisata Mandalika, LRT Jabodebek, dan yang terbaru adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Beberapa mega proyek besar seperti jalan tol Trans Sumatera, LRT Palembang, LRT Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung berhasil tuntas dan telah diresmikan. Gila
Lalu pernahkah Anda berpikir, mengapa di era pemerintahan Presiden Jokowi, tak ada satupun proyek yang mangkrak? Sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan, mengapa tidak ada proyek infrastruktur yang terbengkalai selama era pemerintahan Jokowi. Dan berikut, akan kami jabarkan satu demi satu rahasianya. Oke. Satu demi satu rahasia akan di... 1. Pemantauan dan pengawasan ketat. Pemantauan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur. Begini guys, pemantauan tuh selalunya sudah dibagi dana, budget sudah ada, kemudian kontraktor sudah dilantik. Tetapi kadang-kadang pelaksanaan itu tidak sampai yang ditargetkan, disasarkan itu. Jadi perlunya ada pemantauan. Nah ini bagus juga lah kan. Penugasan tim pengawasan Pak Jokowi proyek, sendiri PPP, turun. Dan sistem pelaporan secara transparan. Turun ke bawah ya. Pengawasan yang ketat ini membantu mencegah terjadinya penyelewengan dana dan pelaksanaan proyek yang tidak efisien. Pemantauan dan pengawasan ketat membuat Presiden Jokowi berkali-kali mengunjungi proyek yang sedang dibangun guna memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana awal. Pada saat di awal pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi beberapa kali datang untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik dan tidak mangkrak. Nah, begitu bagus. Begitu juga saat pembangunan LRT Jabodebek. Dengan pengawasan yang ketat, Presiden bisa dengan cepat mengatasi kendala yang terjadi di lapangan, sehingga masalah yang terjadi tidak mengganggu aktivitas pembangunan. Nah, begini Pak. Barulah Presiden namanya. Terus memantau ya. 2. Fokus pada infrastruktur produktif. Infrastruktur di pemerintahan produktif. Presiden Jokowi, lebih mengutamakan proyek infrastruktur yang memiliki dampak produktif dan strategis bagi masyarakat. Fokus utama pembangunan infrastruktur tersebut seperti proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, jembatan, pembangkit listrik, transportasi massal MRT, LRT, kereta Trans Sulawesi, kereta cepat Jakarta-Bandung. Mantap lah. Pembangunan infrastruktur distribusi logistik menjadi fokus utama pembangunan di era Presiden Jokowi. Mengingat biaya logistik di Indonesia tinggi dibandingkan dengan negara di ASEAN. Tak heran jika pembangunan jalan tol menjadi prioritas utama. Ini yang jalan raya ini yang paling utama. Sepatutnya di mana-mana tempat pun lah. Macam kami lah di Sabah ini memang paling teruk lah jalan raya. Sepatutnya itu yang asas yang perlu disediakan ataupun perlu disiapkan terlebih dahulu ketimbang dengan apa-apa lain proyek yang mungkin memerlukan. Tapi jalan raya itu penting ya untuk membawa hasil. Mungkin ada hasil kraft tangan ataupun hasil bumi ya daripada tempat itu ke tempat yang lain untuk dipasarkan. Ini yang bagus Bapak Jokowi ini, dia nampak semua perkembangan ekonomi di situ. Itulah dia buat jalan tuh. Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, jalan tol di Indonesia hanya memiliki panjang 790 km. 790 jam mula-mula. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, jalan tol di Indonesia sudah menjadi 2.760 km. 760. Itu berarti ada 1.970 km jalan tol yang berhasil dibangun. 1970. Pembangunan jalan tol Trans yang Sumatera berjaya ditambah menjadi lagi. sumbangsi besar atas bertambah panjangnya jalan tol di Indonesia. Sumatera nih. Hampir semua provinsi di Sumatera kini telah memiliki jalan tol yang telah beroperasi dan sudah bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ini jalan tol. Komitmen ketiga, komitmen terhadap penyelesaian. Di pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi hambatan administratif, teknis, dan finansial yang mungkin muncul selama pelaksanaan pembangunan proyek. Sebagai contoh, pada saat awal pembangunan jalan tol di Sumatera, tak sedikit masyarakat yang menolak memberikan lahannya untuk proyek tersebut. Ada juga yang membantah, tapi itu hanya minoriti lah kan. COVID-19 yang menghantam Indonesia, membuat banyak pengerjaan proyek menjadi molor dan memiliki masalah finansial, termasuk pembangunan LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini tentunya membuat pemerintah harus berpikir keras, mencarikan sumber pendanaan yang lebih besar dari rencana awal,
agar proyek tersebut bisa tuntas dan tidak meninggalkan bangunan mangkrak. Kuatnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan suatu proyek, membuat banyak proyek besar di pemerintahan Presiden Jokowi berhasil tuntas dan sudah bisa digunakan masyarakat. Pengurusan keuangan itulah juga kan guys, yang penting Pak Jokowi kerjasama dengan pihak swasta. Oke lah, ini kerjasama dengan pihak swasta. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi juga mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu contohnya adalah pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang dikerjakan oleh perusahaan milik Yusuf Hamka, yaitu PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Kerjasama ini membantu memastikan sumber daya dan keahlian yang diperlukan tersedia untuk menyelesaikan proyek-proyek dengan lancar. Tengok jalannya, punya jauh. 5. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan selama pemerintahan Jokowi juga cenderung mempertimbangkan dampak lingkungan dan aspek keberlanjutan. Cantik jalannya. Sebagai contoh pada pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai di Provinsi Riau, demi meminimalisir dampak lingkungan yaitu jalur lintasan gajah Sumatera, maka jalan tol tersebut memiliki terowongan khusus gajah. Oh, ada jalan khusus untuk gajah. Pembangunan kawasan ibu kota negara Nusantara pun dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang ada. Banyak pembangunan di KN Nusantara nantinya akan ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun tempat persemayan bibit atau nursery yang dapat menghasilkan sekitar 20 juta bibit setiap tahun. Tak hanya itu, 70% area IKN adalah kawasan hijau. Nah, ini yang bagus nih. IKN kalau siap dapat nanti membantu menghindari masalah lingkungan dan sosial yang dapat menyebabkan proyek tersebut terbengkalai. Kota Nusantara yang memang itulah tadi 5 hal yang membuat proyek di era Presiden Jokowi tidak ada yang mangkrak. Namun perlu diingat bahwa setiap pemerintahan memiliki tantangan dan kompleksitas masing-masing dalam mengelola proyek pembangunan infrastruktur. Betul-betul. Mesti ada ujian dan cabaran. Meskipun banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencegah proyek terbengkalai, tidak selalu mungkin menghindari sepenuhnya risiko terjadinya kendala atau keterlambatan. Menariknya, di era Presiden Jokowi, banyak mega proyek yang berhasil tuntas, meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses pembangunannya. Itu menandakan bahwa pemerintahan di era Presiden Jokowi sangat efektif dalam menuntaskan berbagai proyek. Kereta api Trans Sulawesi, Jalan Tol Trans Sumatera, bendungan, bandara, pelabuhan, MRT, LRT, kereta cepat, dan lain sebagainya, menjadi bukti nyata bahwa Presiden Jokowi tidak ingin meninggalkan proyek mangkrak di era pemerintahannya. Demikianlah tadi alasan mengapa proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi tak ada satupun yang mangkrak. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Oke. Cantik kok jalannya kan. Pertambahan 1970 km Pak Jokowi buat jalan nih. Gila. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Like. Tetap like. Dan jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Baik. Kita subscribe terus guys. Dia punya channel nih. Infrastruktur Indonesia ya. Oke guys, itu antara proyek mega, proyek besar ya Bapak Jokowi, dan tidak ada satupun proyek yang mangkrak seperti yang diberitakan dalam video ini. Jadi sini guys, saya melihat dulu Indonesia ini tidaklah seperti yang ada sekarang ini. Dan di bawah pemerintahan Bapak Jokowi ini hanya 10 tahun saja. 10 tahun itu Bapak Jokowi bisa lakukan hampir ke semua proyek-proyek besar ya. Daripada pelabuhannya, jalan tolnya, bandaranya, proyek LRT, MRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian jembatan-jembatan yang menghubungkan pulau, apalagi tadi, bendungan,
dan macam-macam lagi lah proyek lain yang besar. Dan yang paling terkini terbesar juga adalah IKN itu antara yang saya ingat akan membawa dampak yang cukup besar. Memang pada mulanya proyek ini dilakukan pasti menggunakan dana yang besar, dan dana yang besar itu sekiranya digunakan untuk pembangunan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu adalah lebih baik daripada dana itu terbiar begitu saja. Jadi untuk memajukan satu-satu negara, apa yang Pak Jokowi lakukan itu memang betul lah. Saya kalau nampak dari sisi luar ini ya, ini dari pandangan mata kasar seorang rakyat Malaysia ya, melihat kepada apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini, memang sebenarnya itu yang diinginkan oleh setiap rakyat sebenarnya. Kalaupun di Malaysia dibuat begitu, saya akan tetap sokong siapa yang Perdana Menteri Malaysia untuk buat ini. Apalagi kalau dia buat jalan raya di Sabah, jalan bertol macam tadi itu, dapat menghubungkan ke semua daerah-daerah kota-kota yang ada. Wah, itu kita salutlah dengan pemimpin itu. Daripada dia habiskan duit entah kemana, baik dia buat jalan raya yang menghubungkan semua kota, dapat dampak ekonominya, infrastruktur makin membangun di tempat itu, bahan-bahan mentah seperti mungkin kraft tangan, pertanian daripada rakyat di kawasan itu dapat dibawa dipasarkan ke tempat lain melalui jalan itu tadi. Dan sekiranya tiada jalan yang baik seperti itu, bagaimana untuk memasarkan produk-produk itu? Dan memang dana itu cukup besar digunakan, tapi pada mulanya memang akan menggunakan dana yang besar. Tapi kebijakan Bapak Jokowi ini dia akan melihat jangka masa panjang, di mana keuangan ataupun ekonomi itu akan berkembang pesat nanti bila para wisatawan berduyun-duyun untuk datang ke Indonesia untuk melihat sendiri pembangunan tempat wisata. Kemudian kalau IKN siap, IKN itu puncak pada pendapatan Indonesia itu dalam jangka masa panjang. Nah, itu yang kebijakan Bapak Jokowi ini. Jadi mudah-mudahanlah semua yang telah dilakukan itu akan disambung nanti oleh Bapak Prabowo. Sudah pasti Bapak Prabowo akan membuat yang lebih baik, saya ingat yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini. Bapak Jokowi ini antara presiden yang paling telus, detail, pembangunannya merata, dan akan diteruskan oleh Bapak Prabowo nanti. Dan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo juga saya mendoakan Indonesia akan melaju lagi cepat menjadi negara Indonesia Emas 2045 dengan lebih cepat lagi. Oke guys, sampai kita ketemu lagi. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian yang berada di Indonesia sendiri mengetahui bagaimana cara kinerja Bapak Jokowi itu. Kalau saya melihatnya memang sukses, antara presiden terbaik di Indonesia. Dan menurut kalian bagaimana? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga guys, sekiranya kalian suka dengan video ini saya ini di channel Askalan Studio, jangan lupa support untuk menekan like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Tekan butang lonceng sekali. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.